Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube at Forex Indo Trade House hadir pada siang ini, dan dimana sekarang kita bisa lihat jam menunjukkan pada pukul 13.41, yaitu pada hari Rabu pukul tanggal 14 Mei 2025 ya. Dan perlu juga diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar ya. Oke, dan kita bisa lihat ini langsung saja, di mana ini yang paling atas yaitu XAU USD, yaitu harga emas ya, di mana ada high-nya pada hari ini di angka 3254.71, dan itu ada terjadi pada pukul 07 tadi pagi, dan low-nya ada di angka 3221.63, dan itu barusan terjadi yaitu di pada pukul 12.02 WIB. Dan seperti biasa kita akan melihat lagi yaitu XAG USD, yaitu di mana harga silver ataupun perak ya, itu high-nya ada di 32.94 dan low-nya ada di 32.56, dan sekarang ada pada angka di 32.74 ya. Sekarang harga emas ada di 32.31.5 ya. Dan kita lihat, dan ini sudah saya garis putih ya, karena tadi saya agak buru-buru ya. Jadi saya menggaris dulu untuk dianalisa ya. Dan kita akan ambil 2 kali. Dan kita bisa lihat ini sekarang pukul 13:43, yaitu waktu Jakarta 31 derajat yaitu. Dan pada hari ini tanggal 14 Mei 2025 ya, hari Rabu ya. Dan kita bisa lihat ini adalah balance yang kemarin saya punya pribadi ya. Itu balance-nya itu 5.000 ya. Masih tetap stay ya. Lalu ini pandangan saya di harga yang normal, di mana angka saya menunjukkan mengkira-kira angkanya ada di 3278 sampai dengan 85. Itu tidak terjadi, sedangkan high yang kemarin muncul hanya new high-nya ada pada angka di 3257.5 ya. Dan low-nya ini saya memperkirakan di angka 3228 sampai dengan 33 itu terjadi ya. Oke. Dan kemarin itu sempat bertengger di angka 3225.8 ya untuk harga beli ya. Jadi kalau membeli di sana sudah pasti itu bisa profit, dan itu pun harus diselesaikan kemarin. Kalau tidak, harganya hari ini jelas kembali lagi. Dan ini perkiraan yang besar, di mana saya memperkirakan angkanya ada di 3298 sampai dengan 3308, itu tidak terjadi. Sedangkan low-nya ada di 3226 sampai dengan 3231 itu terjadi ya. Dan kita juga tahu low-nya kemarin itu pada angka di 3225.8 ya. Dan apabila belinya lewat di angka itu, dan itu pun bisa profit dan harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan di take profit, itu tidak akan terjadi. Dan ini jelang detik-detik saat CPI ataupun data inflasi Amerika keluar. Dan kita bisa lihat ini sekarang jam menunjukkan pada pukul 12.29. Nah ini keluar langsung naik, tapi takut-takut ya, kurang lebih seperti begitu ya. Nah baru dia muncul naik gitu. Itu disebabkan karena kurang menggerget ya. Dan diperkirakan itu setelah keluar CPI ada gambaran bahwa Amerika akan
mengurangi suku bunga, tapi nyatanya karena angka yang dikeluarkan itu kurang bagus ya, atau kurang meyakinkan ya. Dan setelah keluar saya ada memasukkan atau memasang limit ya, itu buy 2 ya, 3230 dan 3225, dan hanya terjadi pada satu aja ya. Saya mendapat angkanya lebih better ya, or better di 3229,66 ya. Dan limit buy punya yang satu lagi belum terjadi ya. Dan saya masih menunggu pada saat 21.32. Dan ini yang saya beli ya di sini, kurang menggerget ya. Nah, itu di sana. Sedangkan data CPI yang keluar yang semalam itu menunjukkan 0,2, diperkirakan minus 0,3. Sedangkan Korea 0,2 diperkirakan 0,1. Jadi menahan suku bunga untuk Fed ya, untuk Amerika. Jadi istilahnya US dollar akan kuat ya, tapi US dollarnya makin melemah. Dan lalu saya kejar buy itu karena US dollarnya tidak mau ini ya, tidak mau naik lagi, tapi cenderung melemah. Dan saya berbalik arah ya, posisi buy-nya ada 2 sekarang ya. Ya, ada buy-nya 2 kali. Dan ini data inflasi setelah keluar Amerika ya, itu CPI-nya 0,2, jadi kurang meyakinkan pasar. Dan kemungkinan kalau melihat data ini September baru akan terjadi pengurangan bunga, dan Amerika dan China itu sepakat untuk menunda perang dagang. Jadi segala macam itu dihindarkan dulu, diperlambat atau diundur 90 hari, dan itu jelas sudah pada diketahui ya. Ya, ini disebutkan 90 hari waktu kemarin di Jenewa, dan kemudian Amerika akan memotong tarif untuk barang-barang import dari China itu menjadi 30% dari 145% ya. Dia punya tarifnya, sedangkan China memotong pajak ya, duty ya, itu menjadi 10% dari 125% yang dicanangkan atau ditargetkan ya. Dan ini juga tidak ada, masih lihat cenderung untuk lihat hari Kamis besok PPI yang akan diumumkan ya oleh otoritas setempat Amerika ya. Dan ini data yang ini hampir saja saya mendapatkan buy ya, tapi ini nyatanya kurang ini ya, laki ya. Di sini hanya angka di 3225,5 ya. Ya, jelas sekali ya. Itu pada jam, saya garis ini pada pukul 21 ya, ini pukul 14 GMT ya. Dan kemudian saya buy lagi itu pada pukul 12 kurang 5 menit ya, di angka 3250,6 ya. Dan ini analis dari ini ya, pada akhir sesi, dan itu masih sama ya, kita bisa lihat sama-sama, itu CPI-nya data inflasi sebesar 0,2, dan pasar mengharap ya itu Fed akan memotong suku bunga pada September nanti, seperti yang saya duga kemarin, yaitu saya sudah menduganya pada hari Minggu ya, di weekly preview pada tanggal 11 Mei 2025, dan saya telah menguploadnya. Harusnya ini sudah peak
sudah sampai di puncaknya di angka 3500, tapi sepertinya masih ditunda untuk 2 bulan ke depan, dan ini mereka memprediksinya 3 bulan. Lalu yang ketiga ini, Amerika dan Cina pada hari Senin telah sepakat untuk menunda perang dagang ya, jadi sama-sama menghindar ya. Dan kemudian ini ulasan, dia punya data-data yang kejadian kemarin ya, seharian. Lalu ini diulas lagi kembali, ini ditundanya perang dagang 90 hari. Dan ini ada kemungkinan ini strong central bank buying ya, terhadap geopolitik tensinya dan meningkatnya untuk emas ini sebagai imbal balik ya dari central bank juga ya. Dan statistik yang mereka dapatkan semua, dan suku bunga yang rendah membuat imbal hasilnya juga berkurang, jadi mereka melarikan asetnya ke emas ya. Lalu yang kemudian ini harga tadi pagi ya, angka 3255 ya, yaitu pada pukul 6.31 ya. Itu di mana saya masih ada sempat mengfoto ya, screenshot. Lalu pada jam 8.57 posisi buy kemarin saya cut semua, saya bereskan semua, karena saya sudah lihat ini kurang serak atau kurang meyakinkan saya untuk naik lagi, sepertinya akan berbalik arah ya. Jadi yang posisi buy, posisi beli jadi sell. Coba saya ulang sekali lagi ya. Ya, di mana 0,2 saya selesaikan. Lalu ada sisa ini, saya ini ganti jadi sell dulu karena saya takut angkanya berubah. Lalu yang buy punya saya cut loss. Ini cut loss, tak. Nah, selesai, sisa posisi sell. Dan kemudian ini analis atau perkiraan dari sesi pagi ya, itu masih sama, malah ada tambahan. Amerika menambahkan beban parcel Cina yang kecil itu dikenakan tarif 30% ya. Jadi menyebabkan harga emas ini juga bisa juga turun, dan kita akan lihat PPI akan diluncurkan pada hari Kamis ya. PPI yaitu Producer Price Index ya. Kalau kemarin konsumernya. Dan kita akan lihat suhu tahanan yang kuat yaitu di angka 3200 ya. Dan shipment dari China itu menjadi 30% ya. Dan ini penundaan 90 hari. Dan kita masih menunggu data PPI yang akan diluncurkan esok ya. Dan lalu ini untuk melihat perbandingan suku bunga yang rendah. Dan ini maaf, ini ada satu yang ketinggalan, yaitu Trump ya, untuk meminta Fed menurunkan suku bunganya itu. Dan lalu ini posisi saya yang terakhir ada sell 2 ya. Saya nambah lagi pada pukul 12:52 barusan ini. Dan data yang akan diliris Amerika hari ini tidak ada data ekonomi. Jadi yang ada hanya 2 ini ya, yaitu pada pukul 16.15 ya, itu Fed Governor Waller akan bertestimoni, lalu disusul malamnya pada pukul 20.10 yaitu pukul 8.10 yaitu Fed Governor Jefferson akan juga testimoni juga. Sisanya tidak ada data indikasi
ekonomi ya. Dan signal tadinya pada berpandangan bisa naik, sekarang cenderung itu turun, turning down. Itu bisa dilihat ini turning down ya. Jelas sekali ya, menargetkan angka 3200, di mana angka-angkanya ini mereka melihat untuk resistennya di 3250, lalu 3265, lalu 3287. Kalau untuk supportnya di 3207, 3190, dan 3170, dan di mana level di 3232 cenderung orang lebih suka menjual daripada membeli, di mana indikasinya 61% itu sell dan 39% itu buy. Dan ini perkiraan saya untuk hari ini, kalau perjalanannya besar ya, big range-nya itu di kisaran angka 3255 sampai dengan 3265. Kalau untuk di bawahnya 3188 sampai dengan 95. Lalu yang kedua, seperti biasanya, kalau saya mencanangkan atau menargetkan kalau kisaran harganya berjalan kondusif ataupun secara normatif ya, di mana high saya bisa mengatakan atau melihat di angka 3245 sampai dengan 53. Kalau untuk di range yang di bawah pada angka 3190 sampai dengan 3200. Di mana indikasi yang lebih pastinya saya lihat ini kalau indikasi pada pukul 19 nanti malam angkanya di kisaran di 3210 itu cenderung kemungkinan itu lebih banyak turun daripada naik ya. Itu yang bisa saya ulas ya. Dan di akhir sesi perjumpaan ini, selamat siang para traders. Selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini akan kembali esok hari pada hari Kamis, yaitu pada tanggal 15 Mei 2025 pada jam seperti biasanya. Selamat siang, always profit. Terima kasih.